Beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri meminta Hakim Tunggal Imelda Herawati membebaskan dirinya dari penetapan tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam persidangan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang tadi, Firly menganggap penetapan itu tidak cukup bukti. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda. Melalui Yan Iskandar, kuasa hukum Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri, mengatakan penetapan tersangka kliennya Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri oleh aparat kepolisian dinilai tidak cukup memiliki alat bukti untuk menetapkan Ketua KPK nonaktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Menurut kuasa hukum, bukti foto yang beredar dan viral di media sosial hanya membuktikan adanya pertemuan dan bukan bukti adanya tindak pidana pemerasan. Oleh karenanya, pihaknya meminta majelis hakim untuk membatalkan penetapan tersangka Firly Bahuri. Penetapan tersangka nomor /11/11/3 Ditreskrimsus tanggal 22 November 2023 atas nama Dr. Andes Firly Bahuri, MSI, telah bertentangan dengan ketentuan KUHP dan ketentuan yang berlaku karena tidak memenuhi unsur minimal 2 alat bukti, dan oleh karena sudah beralasan hukum agar surat ketetapan tentang penetapan tersangka tersebut yang diterbitkan oleh termohon dinyatakan tidak sah menurut hukum dan dibatalkan. Kuasa hukum Firly Bahuri juga mengatakan patut diduga pelaporan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke polisi bertujuan untuk mencegah dan menghambat proses penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Menurutnya, kliennya Firly Bahuri menyatakan tidak gentar akan laporan ke polisi terhadap dirinya, bahkan kemudian mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan. Pemohon tidak gentar. Sebagai Ketua KPK RI, pemohon tetap tidak lulus dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Terbukti pada tanggal 11 Oktober 2023, KPK RI telah menetapkan saksi Syahrul Yassin Limpo bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktur Jenderal Pertanian dan Sarana Kementan, saksi mohon sebagai tersangka yang kemudian diikuti dengan tindakan penahanan. Sidang pra-peradilan yang dipimpin Hakim Tunggal Imelda Herawati digelar setiap hari kerja dan diagendakan pembacaan putusan pada Selasa pekan depan. Agenda sidang esok hari adalah pembacaan eksepsi dari termohon atau pihak kepolisian, dari kuasa hukum Kapolda Metro Jaya dan kuasa hukum Kapolri.